Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat, kita mulai ya. Kita tundukkan hati sejenak, memohon kepada Allah Ta'ala agar Allah memberikan ilmunya, dan ilmu itu agar bermanfaat serta membuahkan berkah. Nah, nanti kita akan lihat apa itu berkah, apa itu buah hari ini juga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Allah Ta'ala meluruskan niat kita, senantiasa menjaga kita dari ketidakikhlasan, sahabat-sahabat, karena kalau ilmu makin banyak, tapi jika disisipi ketidakikhlasan, jadinya melenceng. Ilmu itu alih-alih menjadi kebenaran, akan menjadi pembenaran hawa nafsu kita. Nauzubillah min dzalik ya. Semoga kita terlindung dari ilmu yang tidak berkah. Baik, sahabat-sahabat, selamat datang di kajian suluk online pertemuan ke-18, masih membahas, mengeksplor tentang kisah Musa alaihissalam. Sebelum saya lanjut ke pertemuan nanti Musa dan Fir'aun, ya, sedikit flashback. Jadi Musa terusir dari negeri Mesir, dalam tanda kutip ya, diperjalankan tuh mulai bersuluk, kemudian di bawah bimbingan Nabi Syuaib alaihissalam selama 8-10 tahun. Dan kita masuk kepada penggal ketika Musa bersama keluarganya sudah keluar dari lingkungan Syuaib. Jadi ini adalah simbol pertemuan Musa dengan Ruhul Kudusnya, gitu ya. Kita sudah bahas tentang pohon yang menyala api, gitu, burning fire, burning tree, gitu ya. It's not bushes, itu bukan semak-semak tapi pohon. Dan di situ dikatakan lepaskan kedua sendalmu, alas kakimu, gitu. Ini juga di Alkitab disebutkan tentang perihal ini. Jadi fotonya hari ini saya tunjukkan ada 2 sendal yang dilepas. Belum tentu punyanya Musa seperti ini, gitu, tapi kira-kira ya, ini background-nya di gurun pasir, terus kedua belah terompah di sini. Di dalam Al-Quran disebutkan soalnya. Kita lihat surat Toha ayat 11-12. Maka ketika dia mendatanginya, jadi Musa mendatangi tempat itu, dia dipanggil, wahai Musa, sungguh aku adalah Tuhanmu, maka lepaskan kedua terompahmu. Kedua alas kakinya dilepaskan, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, tua. Ini juga menjadi sebuah syariat ya, kalau kita masuk ke masjid, lepas sendal, lepas alas kaki, karena kita sudah ada di daerah. Seharusnya masjid, musola itu tempat pertemuan kita sama Allah Ta'ala. That's the idea, makanya kosong, nggak ada furniture atau apa. Karena seharusnya memang kosong, bahkan sendal pun dilepas. Nah, karena kita bicara Al-Quran itu kitab yang kedalamannya 7 lapis, bumi dan langit, tentu ketika di dalam satu ayat dikatakan lepaskan kedua terompahmu, pasti mengandung esensi dalam, tidak sekedar lepas sandal buat higienis gitu. Nah, mari kita telaah apa makna 2 alas kaki. Jadi keduaan ini akan berkelindan banyak di sekitar perjalanan manusia. Al-Quran akan konsisten di berbagai simbol menyebutkan tentang 2, nanti ada yang ketiga. 2 itu adalah simbol jasad dari alam mulk dan simbol jiwa. 2 hal yang Allah berikan kepada kita. Jasad diberikan di sini, dibentuk setelah jiwa duluan dibentuk. Makanya jiwa Adam itu lebih dulu dibentuk dibanding raganya. Sesuatu yang konon para malaikat tidak menyaksikan pembentukan jiwa. Yang mereka saksikan hanya pembentukan jasad Adam yang dari komponen clay, gitu ya, tanah liat, tanah lempung. Sesuatu yang iblis pun hanya melihat itu, maka dikatakan, aku kan tercipta dari api, sedangkan dia dari tanah.
Tanah itu esensi hakikat dari pembentuk jasad. Tapi yang dia tidak sebutkan jiwanya. Karena jiwa kita terbentuk dari cahaya. Oh. Jadi jasad, jiwa itu dua hal yang membentuk kita sebagai seorang manusia. Kita punya jasad, ya, itu sudah kita tahu. Setiap hari kita lihat di cermin gitu. Tapi bahwa kita punya jiwa itu tidak banyak yang tahu, tidak banyak yang sadar. Karena apa? Jiwa ini beda dengan sekedar psikis. Itu hanya lapisan dari masih lapisan jasad itu. Jadi ilmu-ilmu tentang psikologi, ya, neural brain development, apa semua itu masih dalam ranah yang namanya sebelah sendal ini, jasad. Jiwa hanya bisa diselami dengan tazkiyatun nafs, dengan bersuluk, dengan beragama. Jadi komponen jiwa mulai akan teridentifikasi. Hadisnya jelas, man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Barang siapa mengenal nafsnya, barang siapa mengenal jiwanya, dia akan mengenal Tuhan. Arofa robbahu. Jadi kita akan mengenal Rob kita hanya dari penggal kehidupan yang Allah sudah takdirkan di dalam semesta kita, yang itu sebenarnya membentuk jiwa. Masalahnya pertanyaan pertama nanti di alam barzah itu kan man robuka, siapa Robmu? Kita tidak akan pernah bisa mengenal siapa dia sebelum kita mengenal siapa kita, jiwa kita. Jadi pengenalan jiwa ini krusial. Dalam penggal waktu yang tidak lama ini, kita mesti mengenal jiwa. Dan apa itu jiwa? Itu suatu hal yang harus ditanya. Karena kata nafs itu juga kan berkelindan. Banyak yang mengira misalkan nafs itu buruk. Ya karena itu hawa nafsu. Hawa nafsu itu cuma hawanya dari nafs, bukan nafs yang sebenarnya. Hawa nafsu itu terbentuk ketika jiwa masuk disematkan dengan elemen raga. Nah, anak-anaknya itu si hawa nafsu itu. Maka kita bisa memahami sebenarnya ketika Al-Quran menyebutkan kisah Musa itu disandingkan dengan Fir'aun. Bukan Fir'aun Ramses II yang menemukan dia, ya, itu udah bapak-bapak. Anaknya itu namanya Merneptah. Itu tumbuh bersama dengan Musa. Nanti itu Fir'aun yang akan dihadapi Musa, itu Fir'aun Merneptah. Dan itu yang akan ditenggelamkan. Dan jasadnya diselamatkan. Ya, tapi si Musa dan jadi simbol jiwa itu Musa, dan Firaun simbol hawa nafsu itu tumbuh bersama-sama. Nanti kemudian Musa harus dilatih dulu di luar, di tempat di dalam suluk gitu. Nah, di sini di pertemuan ini sahabat-sahabat, dua terompah yang dilepas adalah kalau kita menghadap Allah Ta'ala, ya kan, kita dalam masjid, dalam musola kita, itu simbol bahwa kita harus melepas semuanya sebenarnya. Jiwa, raga kita. Yang nempel pada jiwa tuh ya rencana belanja, ya kan, rencana liburan, lulus apa enggak, nikah sama siapa, dan lain sebagainya. Yang berkaitan dengan jiwa ya tentu saja berkaitan dengan hal-hal yang apa ya, lebih kasat mata gitu. Tapi ketika menghadap Allah, adabnya itu semua harus dilepas. Jadi siapa kita, 10 menit lagi mau kemana, rencana kita kemana, semua harusnya dilepas tuh. Di telapak kaki kita. Itu sebenarnya syarat sebuah pertemuan yang hakiki. Hanya disitulah kemudian sholatnya menjadi sebuah efek transformatif, karena ketika kita melepas, semakin banyak kita melepas elemen di dalam diri, kekhawatiran lepas, ya, kegelisahan lepas, juga ambisi dilepas, semua itu dilepas, biarkan hanya dia yang hadir, itu efek transformatifnya luar biasa.
Itu yang disebutkan sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Tapi untuk mi'raj, untuk bisa sampai ke level itu, we have to let go of things. Sama seperti halnya kita tidak akan bisa terbang kalau terlalu banyak gembolan yang memberatkan kita tertarik oleh gravitasi bumi. Semakin ringan kita, semakin kita melontar ke atas. Ketika kita makin melontar ke atas, maka cahaya keberkatannya akan semakin diserap. Itulah sholat yang akan mengubah kita. Sholat yang mencegah dari fahsya dan mungkar. Jadi efek dari sholatnya kemudian akan muncul, akan nampak ke kesehariannya. Dia akan berubah, dia akan lebih bijak, akan lebih nggak gerasa-gerusu, ya, akan bisa menembus pengetahuannya tuh. Jadi ciri ilmu yang hakiki itu bukan hanya pada daya dia tahu banyak, tidak, tapi daya tembusnya itu luar biasa. Orang yang akalnya tinggi, ya, akal dalamnya tinggi, dia hanya bisa menembus pengetahuan tidak hanya di alam ini tapi di alam sana. Bahwa akhirat itu sedekat itu gitu. Suatu hari Rasulullah pernah bertanya begini kepada sahabat, tentang iman, bagaimana keadaan imanmu? Kata sahabat gini, aku seolah-olah merasakan ya akhirat di depan mata, surga di depan mata. Bahwa kehidupan yang di sini dan akhirat nanti tuh buat orang-orang seperti itu tuh udah paralel, sudah dekat sekali. Bukan nanti kan tuh masih jauh, masih barzah, bukan. Tapi itu sesuatu yang paralel dengan kehidupan yang sekarang. Dan itu kekuatan iman, kekuatan akal. Nah, jadi dari kisah Musa ini tentang ihwal melepas dua terompah, kita belajar untuk lebih khusyuk dalam sholat. Ini kunci khusyuk sebenarnya. Bahwa kalau kita, kenapa ya kok sholatnya susah khusyuk, ya mungkin belum dilepas itu. Kita masih megangin hal-hal seperti itu. Kalau ingin menguji apa hal yang paling mendominasi kita pada saat itu, daily ya, lihat apa yang berkelindan melintas saat sholat. Muncul. Wah, itu perjuangannya, astagfirullah. Hempaskan. Nggak boleh muncul gitu. Ingatan apa? Pokoknya seolah-olah kita membayangkan ihsan ya. Ihsan itu kan membayangkan Allah di depan kita dan dia memang hadir. Cuma yang berat itu kan ketika kita memang seolah-olah tidak bisa melihatnya, tapi bahwa aku ada gitu. Berarti kita butuh sense lain untuk merasakan kehadirannya. Apa itu ya? Hati kita. Hati kita bisa merasa. Di situ makanya zikir, banyak zikir. Ya, dan sholat itu ditegakkan untuk zikir. Nah, makanya ketika Musa di situ berhadapan dengan suara yang datang dari Allah Ta'ala, wahai Musa, aku adalah Tuhanmu, ini datang dari burning tree, gitu. Api itu lambang Ruhul Kudus. Jadi pada saat itu adalah momen penemuan diri buat Musa alaihissalam. Dan Ruhul Kudus itu, by the way, suatu berfungsi sebagai petunjuk. Petunjuk apa? Agar orang itu menjadi insan kamil, insan yang seutuhnya. Nanti kita akan lihat proses penemuan diri ini akan diikuti dengan perintah bahwa Musa harus menghadapi Fir'aun. Dengan kata lain, perjuangan kita menghadapi hawa nafsu itu harus dibantu at some point dengan diperkuatnya diri dengan Roh Kudus. Ketemu diri baru awaludina gitu. Jadi ada segini, awaludina ma'rifatullah. Awal beragama, awal itu ma'rifatullah. Coba bayangkan, itu baru awal seseorang di dalam din. Ya. Jadi di situ kita itu kan perlu petunjuk. Setiap hari kita minta ihdinas siratal mustaqim. Ihdina itu adalah petunjuk. Memohon petunjuk agar kita berada di dalam siratal mustaqim. Dan by the way, sahabat-sahabat, orang yang sudah masuk dalam fase bersyahadah seperti ini, itu kategorinya adalah
syahid, bermusyahadah, dia menjadi saksi. Syuhada artinya. Itu salah satu kategori orang yang ada di Shirathul Mustaqim. Ini adalah penyaksian yang sebenar-benarnya. Jadi syuhada itu tidak selalu orang yang meninggal di medan perang, kata Rasulullah, lebih banyak syuhada malah meninggal di tempat tidurnya. Tapi bahwa peperangan atau hal-hal yang berkaitan dengan kematian biasanya melontarkan seseorang hingga mati syahid. Ada hadis bahwa kalau orang perempuan yang melahirkan meninggal dalam proses melahirkan itu jadi syahid gitu. Dan banyak hadis-hadis lain yang berkaitan dengan kematian ya. Kematian tertentu itu disyuhadakan. Artinya disaksikan di situ. Kenapa elemen kematian sangat penting? Berkaitan dengan ini, melepas dua teropa. Nggak bisa seseorang melepaskan itu tanpa ada sebuah elemen kematian di dalam dirinya. Belajar mati sebelum mati. Sesuatu yang ditakuti banyak orang, sahabat-sahabat, kematian itu. Dan kita diajari besar, ini suatu pagelaran besar dengan pandemi kemarin, dan masih berlangsung sampai sekarang, jangan sampai lengah, bahwa kematian itu dekat. Kemarin netizen ya Indonesia sempat heboh kan dengan berpulangnya anaknya Pak Gubernur gitu, tiba-tiba. Itu juga sebuah peringatan buat kita bahwa, oh iya ya, hidup kita nggak pernah tahu. Asik-asik kalau negeri tiba-tiba meninggalnya di situ. Kita nggak pernah tahu. Yang naik pesawat itu kan mau melintas Selat Sunda, tiba-tiba pesawatnya Boeing, shung, jatuh semua. Kita jangan merasa aman ya. Di Jerman tuh kemarin, di Jerman tuh katanya negara maju. Lagi naik kereta, tiba-tiba kecelakaan, keretanya terhimpit, beberapa orang meninggal dunia. Jadi kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu sisi mana tiba-tiba, ya Allah mah bisa aja. Ya, tiba-tiba heart attack, lagi jalan, terus di pinggir jalan tiba-tiba ada truk yang, Masya Allah. Jadi kita tuh harus selalu dalam keadaan, ya Allah takut ini tuh hari terakhir saya. Mana masih begini gitu keadaannya gitu ya, masih merasa kurang amal, kurang bekal ke sana. Nah kalau takut sudah mulai membara gitu ya di hati, itu biasanya jadi butuh Allah. Nah ikhwal takut ini adalah ini melepas kedua terompah itu harus ada elemen kematian. Seorang Ali itu kalau udah wudhu itu ya mendengar azan pucat gitu, semua bisa melihat, Ali kok bisa sampai pucat. Ya kalau engkau tahu di hadapan siapa aku menghadap, wah itu sampai begitu. Rasulullah itu dari tempat wudhu ke tempat sholat, itu jalannya tuh kayak takut gitu, kayak sama sahabat melihat, kenapa ini, apa sakit? Dia tahu, in every single step, belum tentu nyampe ke tempat sejadah, coba bayangkan. Itu orang tuh takwanya seperti itu, kita belajar dari situ ya. Supaya kita tidak lalai dengan kehidupan. Nauzubillah, jangan sampai yang paling ditakuti, yang paling orang tidak sukai, itu katanya kematian mendadak. Karena tidak ada persiapan. Nauzubillah ya. Jadi sebenarnya kalau orang sudah dikasih tanda-tanda kematian, ada yang dibuat sakit gitu ya, sebuah tuh berkah tersendiri sebenarnya. Karena dia sudah, oh ini bentar lagi nih, raganya udah mulai berulah gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kenapa sekali lagi ini adalah sebuah simbol yang harus ditafakuri gitu. Petunjuk agar kita menjadi insan kamil, memadukan alam mulkiyah dan alam malakutiyahnya. Jadi mulkiyah itu ada jasad, ada jiwa gitu. Nah, sekarang supaya konsep ini tidak terlalu dianggap melambung tinggi gitu ya. Apa sih petunjuk? Petunjuk itu apa? Harus lewat didengar dan lain sebagainya, apa harus lewat mimpi gitu kan ya. Petunjuk itu apa? Udah begini aja. Mulai dari apa yang ada di depan kita, yang bisa dibaca. Baca baik-baik kehidupan kita. Perlu dari mulai kecil gitu ya, diurut. Kenapa ya saya di sini? Kenapa
Saya diperjalankan ke sini, kenapa gagal di sini gitu. Baca baik-baik, kenapa dapat pasangan seperti ini, kenapa anak saya begini, kenapa dapat tetangga yang begini. Semua yang Allah turunkan itu bagian dari pembentukan jiwa kita. Sebagian dari pembentukan pohon diri kita sudah belajar ini. Kalau di ceritanya Musa 8 tahun sampai 10 tahun bersama Syuaib alaihissalam dalam bimbingannya, itu adalah pembersihan diri semua. 8 tahun pembersihan diri. Kerja keras gitu. Dan 8 itu berkaitan dengan 8 ternak yang diturunkan. Ada juga tuh nanti ada 8 ternak yang masuk ke Bahtera Nuh. Jadi kita lihat Al-Quran demikian konsisten di berbagai kisah berbicara tentang ini, tentang satu windu pembersihan diri. Jadi ada suatu masa tertentu yang ordenya tahunan, sahabat-sahabat, dan di situ kita mesti sabar. Pasti by now gitu, sahabat-sahabat udah mulai bisa mengidentifikasi, oh pantesan ya, aku ini udah tahun ketiga nih kayak begini, oh berarti masih sabar. Sabar, belum 8 tahun. Bahkan sampai 10 tahun. Jadi ada orde seperti itu. Dan harus bisa dapat hikmahnya gitu, dapat pelajarannya. Nanti kalau enggak diulang. Seperti ada dalam Al-Quran dikatakan, diulang 40 tahun di Bani Israel, 40 tahun terkatung-katung di padang gurun pasir tuh. Ada exam. Jadi di ujiannya karena nggak lulus, diulang lagi. Diulang sampai lulus gitu. Ya. Nah, tentang api ini ada juga di dalam surat Yasin. Makanya surat Yasin itu salah satu surat yang sering dibaca kalau misalkan tahlilan atau apa. Kenapa surat Yasin? Karena Yasin itu qalbnya Al-Quran, kata Rasulullah begitu. Kalau qalb itu berarti ada yang esensial di dalam surat itu. Dan yang esensial adalah surat ini tentang, kalau kita baca artinya gitu ya, kita renungkan, itu tentang para penyerunya. Para penyeru Allah Ta'ala. Penyeru itu tidak hanya yang berbentuk manusia. Ini nanti Ruhul Kudus, ini penyerunya juga. Gitu. Jibril alaihissalam, itu rasul-rasul dari tingkat alam-alam lain. Dalam surat Yasin, ayat 80, kita lihat, auzubillahiminasyaitonirrajim, Allah menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau. Maka seketika itu, kamu nyalakan api dari kayu itu. Coba. Ini udah satu nada dengan sebuah peristiwa yang Musa lihat tentang burning tree, yaitu pohon dinyalakan apinya. Pohon yang hijau itu menggambarkan pohon yang daunnya lebat. Jadi kalau orang itu daunnya lebat, itu tanda simbol orang itu banyak amal solehnya. Daun itu yang akan menangkap matahari, sinar matahari. Fungsi daun tidak menangkap air. Air itu ditangkap oleh akar, betul? Itu biologinya. Fungsi daun menangkap sinar matahari dan jadi dapur untuk pohon itu. Proses fotosintesis terjadi di situ. Nanti pada saatnya, dari pucuk-pucuk tangkai itu, dari hasil dapur-dapur daun yang ada, timbullah buahnya. Itu yang disebut dengan pohon yang sudah terberkati. Jadi orang yang sudah diberkati, kalau kita suka, oh barakallah, barakallah, itu artinya kita mendoakan supaya dia pernikahan tuh barakallah ya, semoga tuh sampai buahnya ada gitu dari pernikahan itu. Karena ciri dari keberkatan adalah buah. Buah, karena buah itu yang dinikmati oleh semestanya. Jadi suatu pernikahan yang terberkati, yaitu pernikahan yang berbuah. Sekarang apa buah itu? Gitu. Maknanya apa? Apakah berwujud sesuatu yang fisikal? Wah, aku terberkati nih pernikahanku, Bu, nih buah-buahnya berupa kita punya rumah seperti ini. Bukan seperti itu deh kayaknya buah-buahnya ya. Sesuatu yang, karena ini bicara tentang pohon jiwa. Jadi, this is aset yang bukan dilihat di physical, itu
kalaupun memang ya secara fisik apa ya, seolah-olah sejahtera begitu, itu hanya sebagai gambaran saja, hanya sebagai refleksi dari kesejahteraan jiwanya. Tapi kan kalau yang namanya rezeki kan tuh orang beda-beda ya. Jadi keberkatan orang jangan dilihat dari wah si itu lihat tuh berkah tuh usahanya udah sampai 10 cabangnya, belum tentu. Kan ini kita bicara keberkatan itu dari sisi pohon, kita bicara tentang jiwa gitu. Sajarah toyibah. Toyibah kan sesuatu yang cocok dengan jiwanya. Nah, ini suluk. Suluk adalah proses menumbuhkan pohon diri itu. Agar pohon diri kita bertumbuh, nah, kita harus siap berserah diri. Berserah diri itu sahabat-sahabat lekat dengan elemen kematian. Jadi kalau orang belum siap diatur sama Allah Ta'ala, dijamin nggak akan bisa berserah diri. Kalau berserah diri kan berserah diri, gitu. Diserahkan dirinya, karena dia ya udah. Di situ kalau ada elemen penyerahan diri, ada elemen kematian dalam arti mematikan keinginan diri untuk ngatur diri sendiri diantaranya itu. Dan agama kita disebut Islam. Salah satu kata aslama itu artinya berserah diri. Itu agama dari mulai Adam. Assalamualaikum adalah doa para penghuni surga karena mereka karakteristiknya berserah diri. Mau diaturin hidupnya sama Allah Ta'ala. Nggak ngeyel. Nggak hawa nafsunya yang mengkudeta itu. Hasilnya adalah hidupnya menjadi berkah. Dan keberkahan itu nggak sama sekali tidak bisa dinilai dari pencapaian fisikal. Misalkan, wah aku dokter dalam 3 tahun, misal mun ayah ya, kalau ada mungkin Mbak Ayu ada dokter, belum tentu berkah. Ya, jadi kita juga belajar tentang keberkatan di sini. Apa sih makna berkah gitu ya? Kita suka bilang, wah ulang tahun selamat ulang tahun ya, barokallah, barokallah, barokallah. Tapi apa sih berkah? Bener nggak ada berkahnya dari usia itu? Itu dinilai dari buah yang berkah itu pokoknya kalau udah berbuah berkah tuh. Tapi gimana bisa berbuah orang benihnya belum tumbuh? Nah, jadi artinya menuju keberkahan itu benihnya harus ditumbuhkan dulu. Hamanya diperangi karena menumbuhkan pohon itu tidak mudah. Ini saya bercocok tanam tomat itu dimakan ulat lah apa gitu ya. Susah. Luar biasa gitu godaannya. Sampai pohonnya segar gitu ya, daunnya rindang, suatu saat kemudian berbuah, tuh senang sekali. Senang sekali nemu buah itu 1 biji itu, wah berbuah, karena prosesnya panjang. Apa itu prosesnya? Ya ini udah sekali-kali, sehari-hari yang kita hadapi itu adalah proses penumbuhan pohon. Jadi dalam hari ini kita bisa lihat konteksnya ya, bahwa oh ya ampun, aku tuh dibikin bangkrut ya, dibikin patah hati, dibikin gak jadi nikah. Itu tuh untuk numbuhin pohon aku gitu sebenarnya. Itu. Kalau kita sabar, tumbuh. Syukur tumbuh, tawakal tumbuh. Jadi sifat-sifat baik itu menumbuhkan pohon. Itu karena cahaya. Karena jiwa itu dari cahaya, dia hanya makan cahaya. Jiwa akan jadi lemah dengan keluh kesah. Itu seperti Superman ngadepin kryptonite. Sekuat-kuatnya dia, begitu ada keluh kesah, oh langsung lemes. Begitu marah tidak terkontrol, lemes. Dengki, lemes si jiwa. Kalau jiwanya lemes, dia tidak walaupun dia kuat, dia punya kekuatan, potensinya nggak keluar. Karena dilumpuhkan oleh semua dosa-dosa hijab hati di dalam diri kita. Karena jiwa tidak bisa berfungsi dengan optimal, maka dia tidak bisa membaca. Buahnya tidak keluar, rezekinya pun tidak keluar. Itu kenapa kata Rasulullah, istighfar banyak-banyak membuka rezeki. Itu bisa paham skemanya. Ketika itu semua dihilangkan, jiwanya cergas, rezeki datang sendiri.
Karena kenapa dulu Adam itu disujudi oleh semua malaikat, dan bahkan itu yang di capture itu di ayat itu adalah malaikat muqarrabun, bosnya para malaikat disuruh sujud. Sujud itu bukan menyembah, karena mereka tahu bukan dalam arti penyembahan. Tauhidnya lurus mereka. Sujud itu dalam arti disajad, ditundukkan untuk kepentingan seorang insan kamil. Alam ini, bumi ini ditundukkan untuk kepentingan seorang yang mau bertaubat kepada Allah Ta'ala. Aneh bin ajaib. Jadi kunci kita membuka kehidupan yang jumud ya, yang kayaknya kok susah, kok mentok terus ya, kok gagal terus, kok hati nggak ada flicker gitu, nggak ada motivasi, kok sempit terus kehidupanku. Maka itu adalah seruan untuk akhirnya taubat yuk, taubat, because we've been through wrong way all this time. Itu mentok terus, itu jalan kegelapan, dan kita akan menghadapi kegelapan demi kegelapan demi kegelapan. Itu adalah azab. Nauzubillah min dzalik. Kalau tidak sadar, keburu mati, ya azabnya dibersihkan di alam sana. Karena kita udah terlanjur meninggal dengan membawa semua hal yang tidak hak. Sementara kita mendekat kepada Dia, Al-Haq, yang Maha Suci, otomatis semua itu terbakar. Jadi kunci kita untuk membuka kehidupan dunia akhirat jelas dengan taubat. Taubat itu kata kunci yang bisa melambungkan seseorang. Dan makanya di dalam Yasin dikatakan kun fayakun. Buat Allah sih mudah aja ya mengubah seseorang gitu. Nah, jadi ada 3 hal yang kita bahas hari ini. Pertama dari surat Toha, ikhwal, melepas 2 terompah. Ini juga menjadi refleksi ya, kita harus jadi renungan buat kita, oh ini kunci kita sholat khusyuk sebenarnya. Disimpan dalam kalimat, lepaskan kedua terompahmu, luar biasa. Itu dalam, tapi maknanya kalau mau digali itu buku berjilid-jilid. Apa itu makna kanan, kiri, jiwa, raga, dan lain sebagainya. Itu kenapa ini kita kajian suluk udah gelombang ke-11 nih ya, masuk 6 tahun, ya ini terus ya, yang di every layers digali gitu tentang ini, karena setiap hal selalu kita dapatkan sesuatu yang baru, pemahaman yang lain, sudut pandang yang lain. Tapi minimal kita mesti bawa ini ke dalam keseharian, karena toh kita akan berhadapan dengan sholat kita akan berhadapan dengan dunia kita. Idenya adalah bagaimana ayat ini bunyi gitu. Bagaimana ayat ini tidak sekedar ayat yang terjemahan saja dan seolah-olah kisah yang dulu, kisah sejarah yang tidak ada maknanya buat kita, dan itu tidak mungkin. Iman kita mengatakan ini Al-Quran mukjizat tertinggi, buktikan itu. Nah, cara kita menggali seperti ini. Ikhwal, melepas kedua terompah kematian. Lepaskan itu ada elemen kematian. Orang nggak mau melepaskan sesuatu kalau dia, di situ ada you have to let go. Lepaskan kedua terompahmu. Ketika berhadapan dengan Allah, lepaskan semuanya. Biarkan Dia aturkan kehidupan kita. Itu satu. Yang kedua adalah untuk meraih our burning trees gitu ya. Ini simbol aja, karena bagi Musa pohon itu hal yang dekat dengan kehidupannya, ya kan? Dan dia namanya aja Musa gitu, pohon air gitu. Jadi tentang suatu visi bahwa Al-Quran menunjukkan ada suatu tahapan. Jadi kalau kita bilang, kok susah nih nundukin hawa nafsu, ya iya mesti nyala dulu tuh di dalam apinya. Misbah yang kita bicara dalam surat An-Nur 35. Baru dengan tools itu ngadepin Firaun. Gitu. Tapi intinya juga adalah bahwa dalam surat Yasin semua adalah kun fayakun. Jangan kecil hati dengan kondisi yang ada. Pokoknya kita terus aja berpengharapan kepada Allah Ta'ala. Kita boleh kehilangan apapun di dunia ini, sahabat-sahabat, tapi jangan sampai kehilangan Dia. Kau udah habis sudah kalau hilang Dia. Harapan sama Dia harus selalu tumbuh, karena bersama Dia kita bisa.
Apapun itu kehidupan yang kita jalani, pokoknya kalau ikhlas ada Allahnya, jadi berubah gitu kehidupan tuh. Nah, ini perubahan ini yang kemudian kita akan lihat. Kenapa nar, api, di satu sisi bisa menyiksa, tapi nar, api yang sama, itu jadi berkah. Kuncinya adalah cinta. Hanya cinta yang bisa membuat hal itu bertolak belakang. Ibu tahu di sini ya, orang-orang yang jatuh cinta pernah tahu lah. Sampai ada istilahnya, orang Sunda tuh suka agak ada tuh ya. Saya nggak tega ngomongnya, tapi sesuatu hal yang kotor bisa jadi kayak rasa coklat gitu, something like that. Tapi itu kan menjijikan. Tapi ya itu orang cinta tuh jatuh cinta tuh bisa, walau kayak ibu ya melahirkan tuh ada udah antara hidup dan mati. Tapi kan apa jadi benci ke si anak? Enggak ya, cinta aja. Itu hebatnya tuh. Awal sakit, walaupun kalau lagi sakit kita jadi nggak bener tidurnya, toh ya itu nar tuh, nar api buat kita, aduh nggak enak gitu ya. Tapi dengan cinta kita memaknainya berbeda. Nah, kehidupan akan senantiasa, jadi Allah akan senantiasa mengirim api-api dalam kehidupan sahabat-sahabat. Beware ya, please, karena itu hukum dalam kehidupan. Jadi itu yang dikatakan dengan hari-hari Tuhan. Jadi dibakar. Ya, cara untuk membedakan mana yang gold dan mana yang bukan. Mending di sini diketahuinya, karena jangan-jangan kita berasumsi aku udah baik. Keburu mati, ketampak di sana, halah, salah semua, udah nggak ada kesempatan beramal soleh. Jadi sungguh suatu rahmat Allah Ta'ala ketika ditunjukkan keburukan kita di dunia ini. Benar-benar suatu, oh astagfirullah, memang aku masih begini ya, astagfirullah. Di situ istighfarnya dalam. Di situ man arrofa nafsahu kita, jadi kita mengenal lebih jauh tentang diri kita. Oh, ternyata saya masih ria ya, ternyata saya masih ujub ya gitu. Kena tuh di situ. Oh, ternyata saya masih nggak benar dalam berpikir. Terakhir nih, saya mau sharing. Nanti sebelum sahabat-sahabat sharing tentang tidak benar dalam berpikir. Aku terkena karma ceritanya. Jadi gini, aduh ini memang benar Allah tuh ya. Cuma berpikir loh ya, berpikir itu aduh mesti bener gitu ya, nggak boleh. Jadi saya punya kolega, tiba-tiba di tempat kerja tuh tiba-tiba dia tuh jalan kayak meringis-ringis. Kenapa? Saya bilang, ini minggu lalu ya, minggu lalu. Ya nih aku kena blast on staking. Blast on staking itu bahasa Belanda, apa namanya? Infeksi kandung kemih, bladder infection. Terus aku kan sebagai dokter gitu biasanya tahu, oh bladder infection tuh biasanya berkaitan dengan higienis, dan orang ini memang agak tidak higienis gitu kelihatannya gitu ya. Dalam hati nih sahabat-sahabat nih, nggak ada yang tahu kecuali sekarang saya ngomong ini. Dalam hati itu saya ngomong, ya mungkin karena itu sih nggak bersih gitu ya. Gitu, itu 1 detik udah itu aja. Itu doang, nggak ada. Tapi saya ingat momen itu di mana saya melontarkan judgment sama beliau. Alih-alih saya astagfirullah, semoga cepat sembuh ya, dalam hati saya menjudgment di situ. Pantesan mungkin nggak bersih. Jadi di situ ada saya mengaku, saya istighfar banyak-banyak di situ. And you know what happened? Ya bisa diduga ya. Seminggu setelahnya dong aku kena bladder cystitis, dan I've never experienced that in my life. Ya, dan I always consider myself as very hygienic gitu ya, menjaga kelembaban. Sehari itu kadang kalau lagi musim panas gitu nih, ganti underwear bisa 5 kali gitu ya, karena situ pengennya kering gitu. Selalu dijaga, toh kena. Aneh itu. Dan ya Allah, sakit banget ya. Ternyata infeksi kandung kemih itu. Baru kena sekarang. Jadi alhamdulillah udah sembuh. Tapi pokoknya saya sampai nggak berani buang air kecil, sahabat-sahabat. Sakit sekali. Di situ saya astagfirullah. Saya diingatkan kepada penggal minggu lalu.
tentang satu cetusan dalam hati dan pikiran saya, memandang remeh sahabat itu. Dan tadi malam saya bertemu dia, saya minta maaf. Dia nggak tahu, tapi but I have to make things straight. Ya itu kena azab. Ya, itu satu pikiran tuh. Coba bayangkan. Sakitnya, mesti bolak-balik tes urin segala ya. Repotnya banyak. Cuma untuk menggerus sekelebatan pikiran 1 detik. Coba bayangkan sahabat-sahabat. Nah yang lain gimana dong? Sehari kan 24 jam. Itu pikiran-pikiran yang nggak bener. Nah itu membuat kita ngeri sebenarnya. Saya aman nggak kalau saya meninggal besok? Nanti malam misalkan. Aman nggak alam barzah saya? Kita belum bicara bekal ya, baru aman apa enggak gitu. Bekal is another thing gitu. Malu butuh bekal. Cuman aman atau enggak? Udah nggak bawa api, nggak bawa. Itu aja udah ngeri tuh sebenarnya. Ya, sebenarnya. Jadi kalau mau hitung-hitungan, itu kita tekor tuh sebenarnya. Amal baik apa gitu, mana campur ria, ya ditolak amal baiknya di langit keberapa gitu. Jadi kalau mau hitung-hitungan, sahabat-sahabat, jujurlah kita ini tekor. Pengen surga gitu ya. Jangankan surga, alam barzah aman juga belum tentu nih gitu. Kan di alam barzah itu padahal surga pendahuluan atau neraka pendahuluan. Tergantung dia. Seseorang, cara orang meninggal itu ditentukan cara dia hidup, misalnya begitu. Makanya Rasulullah mengajarkan doa, ya Allah, mohon kehidupan yang terbaik adalah di akhirnya. Amal yang terbaik di akhirnya. Jadi husnul khotimah itu tentang bahwa semua dikerahkan supaya akhirnya baik. Tapi itu harus dari sekarang, dibangunnya. Nggak bisa tiba-tiba seperti itu. Ya, di alam sana panjang perjalanan gitu ya. Untuk melebur sekian dosa tuh ada yang bisa bertahun-tahun gitu ya di sana. Dan ya menunggu amal soleh dan lain sebagainya. Ya ini sedikit sharing apa yang terjadi tentang api dalam kehidupan gitu. Okay, now we're going to sharing session. Ya ada yang mau bertanya, berpendapat atau masih bingung tentang suatu konsep atau mau sharing, silakan langsung di unmute. Ya Mbak Yayu, langsung unmute. Iya Teh. Monggo. Ya, bicara mati sebelum mati. Kita tuh kan punya ego ya Teh, apalagi kalau kita merasa disakiti itu asa pengen ngelawan aja. Mohon bisa mah keluar deh itu kaki 4 gitu. Pengen nyakitin balik terus, gitu. Ya mohon. Tapi saya mah kalau sama teman-teman mah kan nggak, ya udahlah gitu. Ya walaupun gergetan tapi ya udahlah. Nah, satu hari kemarin ketang lagi di kasir. Saya kan di Zara sekarang kerja tuh. Oh Kasir, ya. biasalah nanganin pelanggan. Lagi sale tuh, aduh orang-orang kalau belanja tuh benar-benar kayak ya gitulah sembarangan gitu naruh baju kalau nggak jadi dibeli. Iya. Dan 7 jam saya berdiri ya di kasa. Itu Teh udah jam 4:30. Ada ibu-ibu nih ngembaliin barang gitu, retur. Terus saya bilang oke gitu. Dan dia udah dari awal nadanya udah nggak enak karena mungkin capek ngantri kan, karena panjang sekali antrian. Kasa cuma ada 4. Terus pas saya bilang, Anda harus bawa lagi ya box-nya, karena kalau dia kan beli online pasti dapat box tuh. Box-nya dia bawa, dia pikir bisa ditaruh gitu. Terus aku bilang, nggak bisa Bu. Dia bilang, kenapa? Ini kan dari sini gitu. Iya nggak bisa, kami lagi short staff. Staffnya tuh sedikit gitu. Jadi nggak ada yang bisa ngurusin kardus-kardus gitu. Terus dia ngomong, this is very stupid gitu. Pokoknya berkali-kali kayak ngata-ngatain gitulah. Sebenarnya bukan ngata-ngatain saya sih, ngatain kebijakan Zara gitu. Terus saya tuh yang, aduh, kesel nih. Jadi
di dalam dada tuh kayak ada api gejolak itu teh, bergejolak gitu. Apa, kayak pengen Kerasa tuh ya? kerasa banget itu, bergejolak itu kerasa. Terus Kayaknya udah nyolot saya udah balik nggak gitu ya? bisa tapi kan saya kan Heeh. jangan, Heeh. kontrol banget, apa, mukanya harus dikontrol, nggak bisa. Muka saya juga udah hampir kepancing kayak marah gitu, tapi, but in the end jangan tenang gitu. Karena kan kalau return itu kan memang lama ya Teh, prosesnya. Jadi Mhm. dalam apa, saya interaksi itu saya nggak pernah lihat mukanya, karena bisa kepancing, saya diam aja. Cuma memang saya ngerasain tuh. Jadi, hati saya itu bergejolak gitu, nggak Mhm. tenang gitu. Jadi memang saya merasa, oh ya memang ego saya masih ada. Mmm. It's Mhm. there gitu, itu masih di sana, masih belum bisa mati sebelum mati gitu. Nah, itu Padahal bagus tuh untuk di-zoom in. Kenapa marah? mhm Kan dia tahu, akal kita mengatakan, "Aku tahu dia nggak marah sama aku," gitu. I'm just playing mhm a role gitu, dia marah mhm karena mhm mhm misalnya nah, the mhm fact bahwa ada letupan, ada yang ketarik tuh, kalau magnet tuh ada yang ketarik. mhm Ada yang kepancing di situ. Nah, itu yang perlu kenapa saya juga jadi kepancing marah gitu ya. Harusnya kan saya berempati sama si ibu itu misalkan. Karena dia udah mhm ngantri lama. Kalau if I was in her position gitu kan, aku akan kesel juga gitu kan. mhm mhm mhm. Tapi kenapa marah? Nah, itu Iya menarik untuk di zoom in. Jadi iya. apa ini gitu. Karena ini menarik ya, marah itu karena merasa dia tadi mengeluarkan kata-kata itu, ya kan? Kata-kata yang Mhm, nampaknya insulting gitu kan, menghina. iya. Nah, mungkin di zoom in-nya juga di situ. Emang kalau saya dihina, saya merasa rendah, nah kayak gitu-gitu. Ada isu yang kemudian melebar nanti di situ. Mmm, Jadi mungkin hot button-nya adalah saya nggak suka kalau saya direndahkan. Nah, misalkan ya gitu ya. Nah, mmm, kalau bisa mhm bisa menjadi apa namanya, narasinya jadi berubah tuh. It's not about her, mhm, tapi kata-kata itu memancing hal lain di dalam diri saya yang saya tuh mhm mhm. egonya Iya iya heeh, ini banget gitu iya kalau iya. merasa Paham paham. kalau Mhm orang merendahkan aku, nah itu ini berarti dalam satu sisi adalah aku ingin ditinggikan gitu. Kata lain ya, mhm dengan kata mhm lain, aku ingin dipandang. Ada 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 mhm ada 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 needs di situ. Nah, itu bisa terus mhm ditelusuri, kenapa aku ingin dipandang gitu. Dari sejak kapan? Ya soalnya dulu aku pernah ada klien begini, sejak kecil dia itu suka dicuekin karena anak bungsu. Suka dibilang, "Ah, kamu kok kolot begok," gitu ya misalkan. mmm. "Udah kamu anak kecil nggak tahu apa," gitu ya, gitu. Mhm Jadi confidence-nya dia susah dan dia caranya adalah untuk membuat orang di kantornya respect sama dia. Untuk mhm menutupi sebuah longing dari masa kecil yang gini, orang itu ya nggak pede mhm karena dia belum menjejak kepada dirinya, mhm gitu. Jadi ketidakpedean orang itu bukan karena dia bukan tidak tidak punya kapasitas, bukan. Dia belum megang nih aku ini gitu. Misalkan mhm gini, dia megang gini aja, sesimpel gini, peran aku saat ini adalah ibu rumah tangga. Ini adalah a conscience ya, pilihan yang secara sadar aku ambil, titik, gitu ya. Kalau mhm dia blending dengan peran itu, mau orang ngomong, "Aduh kamu sayang banget ya, udah S3 cuman ngurus bayi." Enggak akan tersinggung. Dia akan justru, mhm. Iya "Oh iya enggak, iya. this is my conscience," gitu. Nah, kalau masih Mhm tersinggung, berarti ada efek ekses dari misalkan dia sebenarnya masih pengen kerja. mmm, Singgungnya tuh elemen itu yang ketarik tuh. mhm Jadi gitu mhm loh. Jadi orang itu nggak akan marah kecuali memang ada hal yang seirama tuh yang jadi kepancingnya di situ. Ada yang kepancing di situ. Apa? Nah, itu perlu diidentifikasi. mhm mhm. Iya Teh, Iya, menarik ya? betul. Ini Iya. hal iya, ini keseharian nih, tapi Allah hadirkan kan?
Kenapa dari sekian customer tiba-tiba datang? Ini kan tauhid kita membawa dari semua toko dia datang ke situ, dari semua jam dia datangnya ke hari itu, gitu ya. Dan ngomongnya itu, Allah, apakah ini kita bicara tentang daun yang jatuh, Allah tahu ya, itu ayatnya itu loh, ayatnya itu loh. Jadi ibu yang datang Allah tahu itu persis gitu. Nah karena kita suluk kan, belajar suluk, ini apa ya, apa sih kayak gitu, si ibu ini gini-gini apa sih, pasti ada, karena kita pengen dapat message gitu, kita pengen membaca petunjuk Allah. Didig deep gitu, harus kayak arkeolog gitu, di palu-palu semua, apa sih ini sebenarnya message-nya apa gitu. Kadang mesti direnungkan tuh, kadang mesti direnungkan ya, karena supaya begitu nanti akan diuji nih, nanti ada lagi yang kayak begitu biasanya, nanti teruji, oh iya sekarang kok aku nggak, ada yang beda nih gitu. Itu belajar namanya dari kehidupan, belajar. Karena supaya orang tuh rezeki kalau batinnya keambil ya Teh. Nah kalau udah jadi kita patokannya apa? Rasulullah SAW. Itu Rasulullah kan uswatun hasanah. Beliau gimana tuh sama orang, nggak hanya dikata-katain, dilempar kotoran, aduh gimana, dihina, difitnah, waduh udah habis sampai nangis para sahabat lihat Rasulullah kok begini ya, dia sangat ini, tapi tetap baik, tetap, nah itu kayak gitu. Kenapa? Karena kalau hatinya sudah seperti samudra, mau dilempar sampah aja dia nggak tenang aja, kan gede lapang ya. Tapi kalau hatinya segede gelas ya, kelereng aja udah wah, udah mulai goncang tuh gitu. Nah, jadi bagaimana caranya kita punya sadar yang luas, lapang. Karena kapasitas kolb itu luas ya. Kan dikatakan apa namanya? Kalau ada cincin di atas padang gurun Sahara itu, nah itu luasnya kolb itu dibandingkan luas banget gitu, makanya bisa untuk tajalli Allah Ta'ala. Ini menarik nih. Nih, ya. Teh. Jadi di Zara nih sekarang. Zara yang mana? Zara Leiden. Yang di mana? Leiden. Di Leiden, iya. Ame ya. Boleh lah kapan-kapan berkunjung. Iya, sok mangga. Thank you for sharing, Mbak Ayu. Iya, sama-sama Teh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nel. Ini ada dari inbox ya, suatu hari punya niatan berbuat tidak baik katanya, karena rasa tidak senang pada seseorang. Sampai merasakan perubahan suhu pada tubuh, terasa panas, saking ininya ya, membara. Lalu tiba-tiba menangis malu karena rasanya bukan saya, bukan jati diri saya berbuat seperti itu. Padahal baru sebuah niatan langsung kerasa gitu ya. Semoga Allah memaafkan walau itu sebuah niat. Nah itu betul, baru niat. Jadi suluk tuh ya, selain kita melihat ke dalam, itu ada 4 proses sebelum seseorang menjadi sebuah tindakan, yaitu rasa, karsa, cipta, karya. Suluk itu harus sampai ke rasanya dapat. Rasa, karsa, cipta, karya. Sebelum seseorang, jadi rasa, ada karsa. Karsa itu keinginan. Dari keinginan timbul cipta. Dari keinginan kita mencipta. Aduh saya pengen ini, gimana caranya ya? Itu cipta. Mendesain sesuatu. And then karya itu kalau sudah badannya bergerak, si jarinya scrolling sesuatu untuk mewujudkan cipta itu. Tapi sebelum itu muncul, karsa, keinginan muncul, ada sebenarnya yang disebut dengan rasa. Rasa ini yang harus mulai. Nah ini kayak tadi Mbak Ayu bilang, rasa apa yang muncul di situ? Itu harus ditelaah tuh, gitu. Iya, ada pertanyaan, apakah indikator bahwa kita sudah bisa membaca setiap kejadian dengan menyikapi dengan sabar dan menerima? Jadi kalau sabar dan menerima dengan tenang, apakah itu indikator kita sudah bisa membaca? Tapi dengan sabar dan tenang yang benar ya, bukan sabar-sabaran dan tenang-tenangan. Nanti hati akan tahu tuh. Akan diuji terus. Tentu saja kesabaran adalah suatu kualitas tersendiri. Tapi tidak menjamin ya orang bersabar terus paham. Buktinya apa? Kisah nanti
Ini masih kisah Musa. Nanti penggal terakhir menjelang Musa wafat itu dihadapkan dengan Khidir alaihissalam. Puluhan tahun kemudian. Kan 3 hal itu di dalam surat Al-Kahfi, Khidir berkata, jadi ada 3 hal tentang perahu yang dilubangi, jadi Musa bareng-bareng sama Khidir. Ini kan ceritanya begini, Musa yang setelah mengalami semua hal, nanti udah ngalahin Firaun dan lain sebagainya, merasa kayaknya aku orang yang paling banyak ilmunya. Dan Allah bilang, enggak, ada lagi seseorang yang lebih berilmu dari engkau. Karena Musa seorang pencari Tuhan, dia berhajat, temukanlah aku dengan orang itu. Singkat cerita, bertemu dengan Khidir alaihissalam. Ceritanya panjang, kita akan ulas nanti. Tapi pertemuan itu menunjukkan memang ilmunya Khidir lebih tinggi dari Musa. Kenapa? Scene pertama adalah Khidir mengajak Musa naik perahu di situ. Tiba-tiba di tengah jalan perahunya dilubangin, dirusak sama Khidir. Sehingga dia harus kembali ke tepian. Tidak jadi nyebrang. Di situ Musa mengenggitkan dahi. Ini orang kok ngerusak punya orang gitu ya. Terus kata Khidir gini, syarat kalau ikut sama aku jangan nanya, sabar aja dulu. Jadi Musa belum paham di situ apa maknanya perusakan perahu. Nanti aku akan jelaskan katanya. Yang kedua, pergi jalan sampai menemuskan seorang anak kecil. Ini semua ada dalam Al-Quran. Silakan lihat dalam surat Al-Kahfi. Ikhwal memenggal kepala anak kecil, jadi dibunuh. Wah, Musa udah merah muka, ini kan membunuh itu syariat, melanggar syariat, tapi ini, wah, itu pusing tuh kepalanya. Katanya orang yang lebih berakal, oke lah. Jadi tanya lagi, tuh, kan kamu nanya lagi, sekali terakhir nanya, udah selesai. Yang ketiga adalah mereka berdua datang ke sebuah perkampungan, tidak ada yang mau memberi dia makanan, tiba-tiba melihat ada rumah sepasang anak yatim, laki perempuan, itu pun simbol tuh, laki perempuan, 2 sendal, sama di mana-mana itu ya. Dinding rumahnya hendak rubuh. Terus diperbaikin supaya tegak gitu. Terus kata Musa begini, jika engkau mau, kamu bisa mengambil upah dari ini. Dengan upah itu bisa beli makanan, maksudnya begitu. Dan di situ udah selesai gitu. Pernah Rasulullah mengatakan begini, seandainya Musa nggak banyak nanya, itu Khidir akan mengajarkan lebih tuh di situ. Tapi dari 3 hal itu saja sudah pusing. Saya mau menjawab ini bahwa sabar apakah sudah paham? Belum tentu. Musa harus bersabar untuk, ini apa nih ya? Gitu kok begini fenomenanya, tapi harus sabar. Kadang-kadang jawaban atau makna dari sebuah episode perjalanan kita, sahabat-sahabat, itu kita bisa pahamnya tuh ordenya tahunan. 10 tahun kemudian, misalkan, oh ini tuh begitu ya. Aduh, untung aku sabar dulu ya, enggak. Kalau kita ngutruk-ngutruk gitu, kan malu sendiri bahwa sebenarnya ini sedang di-shape menjadi sebuah bentuk kehidupan yang lebih baik. Begitu ya. Jadi belum tentu sabar itu bisa paham, tapi tentu sabar adalah sebuah kualitas tersendiri yang Allah berikan sehingga kita sabar untuk tidak mempertanyakan kehidupan. Kenapa kok begini ya Allah? Udah sabar dulu. Dengan keyakinan Allah pasti beri yang terbaik. Gitu. Terakhir, apakah dengan memahami tipe kepribadian ya, ada yang koleris, melankolis, itu membantu kita dalam memahami jati diri, suluk di dunia? Tentu saja gitu. Jadi semua elemen itu bisa membantu. Psikologis bisa membantu. We can use every single tools untuk membantu kita. Ada yang dengan ada elemen earth, fire gitu kan, itu kan. Ada juga ada wheel of personality, misalkan banyaklah tools seperti itu, boleh dibantu. But once again, it will only touch a surface. Dia hanya akan menyentuh permukaan. Apapun yang ilmu psikologi duniawi katakan itu, karena sampelnya sampel fisik gitu. Ya dia nggak akan bisa lebih jauh dari itu. Kalau mau menyelami dunia jiwa, ya lewat agama, lewat sholat, lewat zikir, itu akan dibukakan
elemen-elemen atau komponen lain dalam diri kita terbuka itu. Sekedar memperbaiki sholat saja ya, sholat imaduddin. Itu orang mata jiwanya bisa terbuka. Jadi kok bisa aku lihat kayak gini. Nah, di situ butuh seorang Syuaib. Simbol ya. Seorang pembimbing yang bisa mengajarkan ini loh fenomena ini gitu. Seorang pembimbing olah jiwa, jalan suluk gitu. Karena kalau kan kita nggak tahu ya fenomenanya itu benar nggak atau halusinasi jangan-jangan gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi makanya dalam penggal Musa krusial bertemu dengan Syuaib alaihissalam. Gitu. Ya itu kita belajar seperti itu. Karena begitu jiwa terbuka akan banyak pengalaman mukasyafah misalkan ya. Agar itu tidak tertipu, mana kita jangan-jangan ini dari alam jin atau gimana, kan bisa juga tuh menipu gitu ya. Nah, itu perlu seorang Syuaib alaihissalam. Itu mohon sama Allah Ta'ala. Demikian sahabat-sahabat, sudah habis waktunya. Alhamdulillah. Jadi itu ya hari ini, mudah-mudahan ilmu ini bisa menambah kita lebih khusyuk dalam sholat gitu. Lebih khusyuk dalam kehidupan, lebih berserah diri dengan ketetapannya. Kalau sudah berserah diri, Islam itu punya makna lain, damai. Nah, itu kedamaian yang paling hakiki. Kedamaian yang tidak tergantung oleh objek-objek lain selain dia. Kedamaian yang kita bisa akses 24/7. Kedamaian yang tidak memerlukan elemen lain selain dia. And that is the meaning of being free. Freedom. Kebebasan kita tuh di situ sebenarnya. Ketika kita tidak tergadaikan kebahagiaan kita oleh sebuah fenomena atau keadaan apapun di dunia ini. Karena hati kita bergantung sepenuhnya sama Allah Ta'ala. Kalau dia hadir, aku bahagia, titik. Dan kapan dia tidak hadir, sahabat-sahabat? Jadi seharusnya kita bahagia setiap saat. Maka pertanyaannya, apa yang menutup kebahagiaan itu? That's the thing that we need to contemplate on. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa akhir majelis. Alhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Pamit dulu ya. Terima kasih sayangnya. Mari. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.